Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan tetap jaga kesehatan kita. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya mau sharing tentang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ayatnya di dalam Galatia 5 ayat 25 yang berkata, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Saudara dikasihi Tuhan, satu-satunya alasan kenapa kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sebab sesungguhnya kita sebagai manusia itu buta. Kenapa saya katakan buta? Karena kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi. Kita tidak bisa melihat apa yang terjadi hari esok. Jangankan hari esok, 1 jam dari sekarang pun kita tidak bisa melihat apa yang terjadi. Kita akan berjumpa dengan siapa, kita akan mengalami hal apa, kita tidak tahu. Karena apa? Kita buta, mata kita terbatas. Kita hanya bisa melihat hal yang sedang terjadi. Sedangkan yang akan terjadi, kita nggak bisa melihat. Itulah alasannya kenapa kita membutuhkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Saudara dikasihi Tuhan, saya akan berikan sebuah ilustrasi. Di setiap bandara, di setiap lapangan udara, pasti ada sebuah bangunan yang menjulang tinggi yang disebut sebagai pemandu lalu lintas udara atau Air Traffic Control. Setelah saya baca-baca fungsi daripada ATC ini atau pemandu lalu lintas udara ini, saudara, nggak berbeda jauh dengan peran daripada Roh Kudus. Yang pertama, peran daripada pemandu lalu lintas udara ini adalah untuk menuntun pesawat ketika mereka hendak lepas landas atau ketika mereka hendak mendarat. Artinya begini, yang mengetahui situasi bandara baik yang di darat maupun di langit adalah pemandu lalu lintas udara. Oleh karena itu, tugas daripada pemandu ini adalah menuntun setiap pesawat untuk tetap ada di dalam jalur mereka masing-masing. Karena pilot tidak mengetahui di jalur 1, di jalur 2 sudah ada pesawat. Jadi peran daripada pemandu ini sangat besar untuk menuntun pilot itu supaya pilot itu tetap ada di dalam jalurnya. Tujuannya supaya apa? Tidak terjadi bahaya, tidak terjadi kecelakaan di bandara itu, tidak terjadi penumpukan di bandara itu. Dan hanya pemandu lalu lintas ini yang tahu bila akan ada pesawat yang mendarat di jalur yang sama atau akan ada pesawat yang akan lepas landas di jalur yang sama pula. Sehingga pilot harus dengan taat, harus dengan patuh mengikuti arahan dan tuntunan daripada pemandu itu supaya jalannya lalu lintas di bandara itu bisa berjalan dengan baik dan pesawat-pesawat bisa dengan selamat ketika mereka hendak lepas landas ataupun ketika mereka hendak mendarat. Jadi pilot harus benar-benar mendengarkan apa yang diperintahkan oleh pemandu itu. Ketika pemandu berkata, "Anda aman untuk lepas landas," maka pilot itu akan lepas landas, akan menerbangkan pesawatnya dengan aman. Tetapi ketika pemandu berkata, "Jangan dahulu lepas landas karena akan ada pesawat yang akan mendarat," maka pilot itu harus dengan taat. Dia harus dengan patuh mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemandu itu. Supaya apa? Pesawat yang dikendarainya tidak terjadi kecelakaan.
Begitu juga dengan Roh Kudus, saudara. Peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah untuk menolong kita supaya kita tetap ada di dalam jalurnya Tuhan, supaya kita tetap ada di dalam rencana dan rancangannya Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Keluar kita dari rumah, keluar kita dari pintu gerbang, kita tidak tahu akan mengalami hal apa. Kita tidak pernah mengetahui, hanya Roh Kudus yang akan mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, sebab Dia Allah yang Maha Tahu. Oleh karena itu kita harus belajar untuk dengar-dengaran kepada suara Roh Kudus, sehingga kita tetap ada di dalam jalur dan rencananya Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, peran daripada pemandu lalu lintas udara ini adalah untuk mengatur lalu lintas udara supaya tidak terjadi tabrakan antar pesawat. Saudara, sudut pandang pilot di dalam kokpit pesawat itu sangat terbatas. Juga radar yang ada di pesawat itu juga terbatas. Pilot tidak akan mengetahui bila di arah yang berlawanan pada ketinggian yang sama akan ada pesawat yang akan melintas. Dan yang mengetahui jalur lalu lintas itu adalah pemandu lalu lintas udara. Jadi pemandu ini sangat besar perannya bagi pilot. Oleh karena itu pilot harus benar-benar memasang telinga kepada setiap informasi yang diberikan oleh pemandu lalu lintas ini. Bila pemandu lalu lintas berkata, naikkan pesawat Anda beberapa ribu kaki, atau turunkan pesawat Anda beberapa ribu kaki, atau belokkan beberapa derajat ke kanan atau beberapa derajat ke kiri, maka pilot harus dengan taat meresponi apa yang diperintahkan oleh pemandu lalu lintas ini. Sebab jika tidak taat, maka akan terjadi tabrakan antar pesawat di sana. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Sekali lagi kita ini terbatas. Mata kita ini terbatas. Kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi. Seperti ketika kita mau mengambil investasi, kita mau mengambil sebuah rumah, kita mengambil sebuah kendaraan, kita memilih jodoh buat anak-anak kita, atau bahkan untuk orang-orang yang masih belum menikah. Seringkali mereka menyesal. Seringkali mereka menyesal setelah apa? Setelah mereka mengambil keputusan dan mereka merasa bahwa apa yang mereka ambil itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka menyesal. Mereka merasa rugi. Seperti kita lihat dan dengar, banyak sekali di berita bahwa investasi banyak yang mengalami kerugian. Banyak yang setelah membeli rumah, ternyata rumah itu tidak memiliki surat. Banyak yang membeli kendaraan, bahwa ternyata kendaraan itu hasil curian. Banyak yang memilih jodoh, bahwa ternyata jodoh itu bukan dari Tuhan. Nah, itulah saudara kenapa kita perlu tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus. Karena kita ini terbatas. Kita harus terus belajar peka kepada suara daripada Roh Kudus. Nah, kemudian saudara, yang lain, peran daripada pemandu lalu lintas udara adalah untuk membantu pilot dalam mengendalikan keadaan darurat. Ketika di langit sana tiba-tiba awan menjadi gelap, ada badai di sana, maka peran daripada pemandu ini sangat penting. Dia akan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pilot, seperti informasi cuaca, berapa lama cuaca buruk itu akan berlangsung, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pilot itu, kemudian apa yang dibutuhkan supaya pesawat itu bisa keluar dari keadaan darurat itu. Nah, pilot itu harus benar-benar mendengar arahan daripada pemandu lalu lintas udara ini supaya dia bisa keluar dari keadaan darurat dan menyelamatkan pesawatnya dan seluruh penumpang yang dibawanya.
Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Peran Roh Kudus adalah menolong kita, membantu kita supaya bisa keluar dari keadaan darurat. Contohnya ketika kita ada dalam keadaan darurat kesehatan, maka Roh Kudus akan memberikan kepada kita informasi yang berkata bahwa oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Maka respon kita sebagai pilot, kita harus menangkap respon itu dan memperkatakannya dengan iman bahwa oleh bilur-bilurnya sakit penyakitku sudah sembuh. Kemudian bila kita dalam keadaan darurat keuangan, maka Roh Kudus akan memberikan kepada kita informasi, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mintalah maka engkau akan mendapat, carilah maka engkau akan menerima, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Informasi yang diberikan oleh Roh Kudus, Allahku akan mencukupkan segala sesuatu menurut kekayaan dan kemuliaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Maka kita harus menangkap informasi itu dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita lakukan, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita minta hikmat daripada Tuhan dan Dia akan memberikan kepada kita hikmat. Kita cari perkenanan Tuhan atas pekerjaan kita. Percayalah, Dia akan memberikan perkenanannya atas pekerjaan kita. Dia akan memberikan hikmat untuk apa yang harus kita kerjakan di dalam pekerjaan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam keadaan darurat ini Roh Kudus memberikan kepada kita informasi supaya apa? Kita bisa keluar dalam keadaan darurat. Yang terakhir, waktu kita dalam keadaan darurat perasaan, kita mengalami keretakan hubungan antara keluarga atau antar pertemanan. Nah, Roh Kudus akan memberikan kepada kita informasi, ampunilah orang-orang bersalah kepada kita, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka informasi yang kita terima itu harus kita tangkap, harus kita responi, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita lakukan, kita mengampuni orang-orang bersalah kepada kita, kita mengasihi mereka yang telah menyakiti hidup kita. Maka percayalah, ketika kita meresponi apa yang Roh Kudus ajarkan buat kehidupan kita, maka kita akan keluar dalam keadaan darurat itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengenal Roh Kudus? Di dalam Yohanes 14 ayat 16-17 dan berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan Yesus sudah minta kepada Bapa, Dia sudah memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya supaya menyertai kita selama-lamanya. Ya, dunia memang tidak bisa menerima Dia sebab dunia tidak mengenal Dia dan tidak melihat Dia, tetapi firman Tuhan berkata, kita pun tidak bisa melihat Dia, tetapi firman Tuhan berkata kita pasti mengenal Dia sebab Roh Kudus itu tinggal di dalam kita dan menyertai kita. Kita pasti mengenal Dia. Lewat apa kita mengenal Dia, saudara? Padahal kita nggak bisa melihat Dia. Lewat suaranya kita bisa mengenal Roh Kudus. Bukankah ketika kita hendak melakukan dosa atau ketika kita sedang ada di dalam dosa, ada suara yang berkata, jangan berdusta, jangan menjadi saksi dusta, jangan mencuri, hormatilah orang tuamu, jangan berzina. Bukankah ada kata-kata itu yang selalu keluar dan berbicara di dalam hati dan pikiran kita? Itu adalah suara Roh Kudus, saudara. Nah, supaya kita bisa lebih peka lagi kepada suara Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membangun hubungan yang intim lagi dengan Roh Kudus. Lewat apa? Persekutuan, lewat doa, lewat pembacaan firman Tuhan. Karena informasi-informasi yang diberikan Roh Kudus itu adalah seputar firman Tuhan. Jadi ketika kita semakin erat membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus lewat persekutuan, lewat doa, maka kita akan semakin peka dan semakin mengenal suara daripada Roh Kudus itu. Ketika kita mendengar Dia berbicara di dalam hati dan di dalam pikiran kita, kita sudah mengenal ini Roh Kudus sedang berbicara kepada saya. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebagai kesimpulan, kenapa kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Alasannya adalah karena kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi.
Kemudian yang kedua, untuk bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus mengenal Roh Kudus. Dan supaya kita bisa mengenal Roh Kudus, kita memang gak bisa melihat dia, tetapi kita bisa mengenal dia lewat apa? Lewat suaranya. Dimana kita bisa mengenal suaranya lebih lagi? Lewat persekutuan, lewat doa, dan lewat pembacaan firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini situasi yang sedang kita alami sungguh sangat gelap. Kita tidak bisa mengerti, kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Satu-satunya yang kita butuhkan adalah Roh Kudus, supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan, supaya kita tidak salah dalam bertindak. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita bangun hubungan yang lebih erat lagi dengan Roh Kudus. Amin. Tetap jaga kesehatan saudara-saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.